Selamat pagi teman-temannya Velin, apa kabar? Untuk kalian yang baru di sini, perkenalkan, nama aku Velin dan yang kalian lihat di video namanya Ama. Ama adalah nenek aku. Kerjaan kami adalah menjual kue dan juga roti rumahan dengan bahan dan juga dengan alat yang masih sangat tradisional. Seperti yang kalian lihat, kita pakai kompor dan juga masih pakai oven yang tradisional seperti ini. Nah, ama saya itu umurnya sudah 74 tahun. Sedangkan aku masih muda. Ini adalah video yang paling sering di request sama kalian. Kak Velin full voice over supaya seperti kita itu sedang mendengarkan podcast. Jadi video ini akan aku kabulkan. Satu video ini akan full voice over. Jadi kalian bisa nih mendengarkan sambil berkegiatan podcast gitu ya. Dan juga video ini banget di request sama kalian yang kangen ama. Jadi setiap hari ini aku akan bercerita sekaligus kalian melihat ama melakukan kegiatannya sehari-hari ketika keluarga kami lagi melalui tanggal tua. Sebenarnya hari ini itu tugas aku membantu ama. Tapi aku lagi sakit, mendadak aja tiba-tiba sakit dan aku tidak mau ya menulari makanan yang ada di sini. Karena yang namanya juga sakit dan ama ini kerjaannya adalah makanan, aku gak mau ada virus-virus cinta yang tiba-tiba masuk ke makanan lalu melukai dan juga menyebar lewat makanan ke customer-customer. Jadi aku harus jauh, tidak boleh dekat-dekat dengan makanan. Itu kenapa di sini videonya akan 100% tentang ama, mungkin 5% tentang Velin, sedikit aja ada Velin gitu ya. Nah, jadi anggap saja seperti podcast buat nemenin aktivitas kalian pada hari ini. Oh iya, tadi aku sempat mention tanggal tua. Masa ada tanggal tua sih Kak Velin? Ada dong teman-teman. Tanggal tua bagi keluarga kami itu biasanya terjadi ketika bengkel paman aku lagi sepi, jualanku juga lagi sepi, pemasukan aku berkurang, dan juga jualan ama lagi sepi. Namanya bisnis dan usaha sudah pasti ada naik dan turunnya. Dan seperti yang kalian tahu, kepala rumah tangga di rumah ini adalah ama. Beliaulah yang mengatur semua keuangan, mulai dari belanja ke pasar, belanja keperluan rumah, seperti deterjen, sabun, dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Sepertinya dulu aku sempat ya cerita, tapi aku mau cerita singkat saja biar kalian itu yang nonton gak bingung, dan buat kalian yang baru di sini, kalian juga tidak bingung, buat nge-refresh memori aja. Di rumah ini, paman aku yang membayar tagihan listrik, air, dan juga galon air. Sedangkan paman yang lain membayar tagihan internet wifi. Untuk makan, anak-anak ama dan aku juga berkontribusi ikut membantu memberikan uang jajan bulanan. Tapi, karena yang mengolah uang adalah ama, maka kami tidak tahu sisa uang dan tabungan tiap bulannya. Dan kalau tanya ama, dia gak akan pernah jujur. Karena beliau sifatnya, kalau kekurangan uang justru tidak pernah meminta, tapi lebih ke melakukan penghematan. Aneh gak? Padahal kalaupun meminta, kita anak-anak, cucu terutama, itu gak akan marah loh. Aku tuh tidak pernah memarahi ama. Kalau misalnya ama ini tiba-tiba uangnya cepat habis, entah pergi kemana uangnya, itu aku gak pernah marah. Tapi ama sendiri sungkan. Jadi aku sebagai cucu itu harus peka. Kalau memang makanan di rumah sudah mulai tidak bervariasi lagi, berarti ama sudah tidak ke pasar untuk belanja alias lagi tanggal tua. Teman-teman, pada hari ini ama ada bikin pangsit mie isi ayam. Jadi pangsit mie ini adalah makanan yang dulu sekali 20 tahun yang lalu ama sering buka kalau misalnya kita lagi ada buka bazar di lapangan. Tapi 20 tahun yang lalu ya teman-teman. Dan ini adalah resep yang tidak pernah aku syutingkan seumur hidup dari 400 video yang sudah aku upload. Resep ini jarang sekali kalian lihat.
Alasannya karena memang Ama sudah tidak pernah lagi membuat pangsit mie dari scratch. Semua resep ini kita mulainya dari nol, kita tidak beli sendiri. Namanya juga pangsit mie, ada pangsit dan juga ada mie-nya. Seperti yang aku bilang, pangsitnya isi ayam dan juga ada mie telur yang kita bikin sendiri menggunakan alat seperti ini. Mungkin kalian kurang familiar, tapi alat ini juga dipakai kalau mau bikin pasta. Resep lengkapnya tidak bisa aku bagikan, tapi paling tidak resepnya itu cuma 3 bahan, yaitu telur, tepung terigu, dan juga air. Untuk rasa boleh tambahkan garam sedikit saja, supaya rasanya nggak overkill. Lanjut ya, kita lanjut sampai mana tadi? Oh ini, seperti kehidupan rumah tangga yang lain, aku juga membantu nih, mencukupi kekurangan Ama, tapi di batas kemampuanku. Kalau di bulan ini tidak ada pemasukan lebih, ya berarti uang bulanan Ama juga aku sesuaikan. Bersyukurnya, Ama alias nenek saya ini tidak pernah menuntut nominal. Dia tahu, kadang aku juga kesulitan keuangan, meskipun aku tidak pernah bilang. Karena aku pribadi bukan cucu atau tipe orang ya yang bilang kalau misalnya aku kekurangan uang dan segala macamnya. Karena aku tidak mau masalahku itu membebani Ama. Karena Ama sendiri orangnya itu suka overthinking biasanya, apalagi kalau malam-malam. Aku gak mau Ama itu ikut membantu untuk membiayai hidup aku. Karena itu bukan tugas beliau membiayai hidup aku. Aku udah besar, aku bisa membiayai hidup sendiri. Susah dan dukanya biar aku telan sendiri. Kurang lebih begitu ya. Sekali lagi ini aku bukan karena pengen ngomongin ke kalian hal-hal negatif, tidak. Tapi ini sebagai parafrase saja. Lagi-lagi juga aku cerita begini bukan mau ya mencari simpati atau menjual kesedihan. Cuma realitanya bukan hanya kalian yang pernah merasakan tanggal tua, tapi kami pun juga demikian. Karena tinggal di desa tidak semurah yang kalian bayangkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin membantu, aku tuh tidak pernah meminta sumbangan. Kalau kalian mau membantu segala macam, tenang, kita bukan orang yang minta-minta. Tapi kalau misalnya kalian mau membantu, cukup dengan tidak skip iklan. Karena penghasilan namanya juga konten kreator, kalau bukan dari iklan dari mana lagi? Kalau misalnya ada iklan yang mungkin hanya 15-30 detik atau hanya 1 menit, tolong jangan di skip ya teman-teman, karena bantuan kalian itu membantu sekali untuk perkembangan channel ini dan yang sudah pastinya untuk kami, Ama dan juga aku. Oke, aku tadi sampai di harga makanan di desa itu tidak semurah yang kalian bayangkan. Harga lauk pauk protein di sini jauh lebih mahal dari yang kalian pikirkan. Dada ayam 1 kepal tangan, bayangin 1 kepal tangan nih teman-teman. Harganya bisa sampai Rp25.000. Belum lagi harga daging sapi yang tidak masuk akal. Bukannya aku gak mau bersyukur, aku tuh paham loh, hidup di kota itu juga berat. Banyak godaan makanan, tempat wisata, belum lagi pakaian yang tanpa sadar membuat kita itu boros. Tapi hidup di desa juga berat teman-teman. Harga lauk, sayur, dan buah dari kota itu bisa sampai 3 kali lipat. Membuat kaum mendang-mending ya opsi makannya terbatas. Buat kita yang kaum mendang-mending yang mungkin penghasilannya tidak seberapa ya, itu hanya makan jeruk aja atau apel itu sudah menjadi suatu privilege. Jadi biasanya kita yang makanannya begitu-begitu aja. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian lihat ada beberapa syuting, vlog, atau kegiatan di desa yang masakannya cenderung sederhana. Karena memang bahan makanan yang sederhana itu jauh lebih murah. Jadi pilih deh kesulitannya seperti apa. Sama seperti kalau kita bekerja, sudah pasti capek, sakit badan, kepala pusing, stres kerjaan banyak. Weekend yang kita tunggu-tunggu justru hanya numpang lewat. Berat bukan? Tapi kalau mau tidak kerja alias menjadi pengangguran juga berat.
Hidup numpang kanan kiri, iya sih tidak mengeluarkan uang, tapi dibayar tunai cash dengan kesehatan mental. Belum lagi diinjak-injak sana sini, diperlakukan seenaknya. Mau belanja, pusing uang dari mana. Memang sih, setiap hari hidup serasa weekend. Lihat YouTube dan TikTok tanpa batas. Tapi uang juga kian menipis. Belum lagi dapat notif SMS dari operator bilang pulsa Anda habis. Bukan Ayang yang SMS, operator yang SMS. Berat bukan? So choose your heart. Hidup gak pernah ada kata gampang. Tapi kalaupun berat, kalian harus pilih mau berat dan susah yang bagaimana. Mau kerja berat tapi ada uang, boleh. Atau Kak Felin, aku lebih suka pengangguran. Toh masih ada orang tua yang membiayai, boleh. Terserah kalian mau beratnya seperti apa. Aku tahu, aku tuh bukan siapa-siapa ya untuk berbicara tentang susahnya hidup. Karena aku yakin masih banyak orang lain yang lebih bisa menjelaskan apa itu arti susah dari pengalaman mereka. Tapi percaya deh, hidupku juga tidak semudah yang kalian lihat di depan kamera. Banyak lika-liku beban hidup yang tidak pernah aku sampaikan. Jujur, aku sempat berpikir untuk berhenti, lari sejauh-jauhnya, kabur dari kehidupan yang sekarang aku jalani. Tapi bukannya itu bodoh. Mau lari sejauh apa sih, Felin? Mau healing selama apa sih, Felin? Kalau kata Lenka, trouble is a friend. Masalah adalah teman. Tidak bisa kalian lari dan berharap masalah tidak membuntuti seperti bayangan. Jadi mau tidak mau, ya kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Lalui meskipun berat. Jalani meskipun badan sedang tidak baik-baik saja. Tapi percaya deh, semua pasti berlalu. Dan 5 tahun dari sekarang, kalau kita mengintip sedikit ke belakang, yang ada hanya kata terima kasih dan tawa yang banyak. Iya, terima kasih sudah berjuang sejauh ini dan masih sanggup tersenyum lebar ketika menjalaninya. Ternyata kita baik-baik saja. Masalah yang kemarin kita hadapi ternyata tidak sesulit itu loh. Karena kalau kamu dan aku berhenti di titik ini, berharap semua akan berakhir, maka itu namanya naif. Ingat, kita sudah jalan sejauh ini. Dan di mana-mana, penyesalan itu selalu datang terakhir. Seperti menyesal tidak mengambil sebuah kesempatan. Penyesalan sudah berbuat hal yang seharusnya dulu tidak kita perbuat. Sesal hati sudah berkata kasar dan memutus hubungan hanya karena emosi sesaat. Yang sedih adalah ketika kita menyesal, penyesalan itu menggerogoti hati. Kian waktu kita bisa loh membenci diri sendiri. Maka mana yang lebih mudah? Mengambil langkah yang tepat sekarang meskipun jalannya sulit, atau menyesal di kemudian hari? Jangan sampai 5 tahun dari sekarang kita mengucap satu kalimat, coba ya, kemarin aku berjuang sedikit lagi, mungkin nasibku gak begini loh. Atau coba deh, kemarin aku ngambil keputusan itu, hidupku pasti akan berubah 180 derajat. Nyatanya, waktu itu tidak bisa kita putar kembali. Tidak ada jumlah uang di dunia ini yang mampu mengembalikan waktu seperti semula. Jadi sekarang, coba bayangkan kalau hidup kamu adalah pilihan. Beruntungnya bagi kamu dan aku, pilihan itu gratis. Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Setiap kali kamu bangun tidur, kamu berhak memilih ingin hidup seperti apa. Karena sampai di umurku sekarang, banyak sekali kesempatan yang tidak sempat ku ambil dan berakhir menjadi penyesalan. Jadi untuk kalian yang masih muda ataupun lebih dewasa dari aku, tidak ada yang namanya kata terlambat untuk memulai sesuatu. Tidak perlu muluk-muluk tentang uang dan materi.
Mungkin banyak keinginan yang sampai sekarang belum sempat kita lakukan. Seperti memperlakukan orang-orang terdekat jauh lebih baik lagi, menghubungi kembali sahabat SMA untuk sekedar bertegur sapa dan tanya keadaan. Mungkin menepati janji yang dulu sudah pernah kamu buat untuk dirimu sendiri. Yang paling ekstrim adalah keluar dari hubungan yang toksik. Keluar dari orang dan juga circle lingkungan yang tidak baik-baik saja. Jadi, keputusan ada di tanganmu. Kamu mau mengulur-ngulur waktu dan memperlambat semuanya, atau kamu mau mengambil tindakan sekarang, memberanikan diri, menjadi orang yang lebih baik meskipun berat jalannya, tapi untuk masa depan yang jauh lebih baik. Kamu milih. Hari ini, Ama gak hanya cuma buat pangsit dan juga roti, tapi juga bikin pia kacang. Aduh, pia kacang ini adalah makanan favorit aku yang Ama buat. Kalau kalian ngeliat videonya dan mungkin kalian bilang, Kak Velin, aku gak pernah ngeliat pia kacang yang seperti ini sebelumnya. Karena pia kacang itu identik dengan kacang yang putih. Apalagi kalau biasanya pia yang kalian makan itu adalah pia Bali atau pia Jogja. Pia Bali dan juga pia Jogja biasanya eksteriornya itu lembut dan dalamnya kacangnya itu berwarna putih. Tapi pia yang Ama masak ini adalah pia Cina yang sudah 100 tahun lamanya. Aku gak hiperbola. Memang ini adalah resep 3 generasi. Tidak ada orang yang membuat pia sama seperti Ama. Yang di sini aja gak ada. Dan mungkin di kota aku belum menemukan. Pianya ini memang isiannya sengaja dibuat warnanya seperti ini karena kita juga memakai kulit luar dari kacang hijau. Jadi warnanya sedikit agak hitam butek gitu ya, nggak hitam banget sih, lebih kayak abu-abu. Nah, isian pia kacang ini akan dimasak terlebih dahulu, baru kita buat eksterior kulit luarnya. Pia kacang ini itu juga berbeda ya, seperti yang aku bilang. Kalau pia Bali dan juga pia Jogja, eksterior kulit luarnya itu lembut dan juga soft. Tapi pia Ama, eksterior kulit luarnya itu garing dan crispy. Mirip-mirip kayak croissant, tapi agak keras. Itu kenapa pia ini jarang sekali kalian ketemu, kecuali kalian menemukan pia ini di toko atau di tempat-tempat jadul. Salah satu tips ya yang aku pelajari dari Ama, yang aku pelajari sampai sekarang adalah selalu bahagia meskipun hati sedang sedih. Aku tahu, ini kelihatannya kayak mustahil. Apa sih Velin? Orang sedih kok disuruh bahagia. Tapi percaya deh teman-teman, kalian harus mampu mengontrol setiap emosi yang kalian punya. Kalau kata orang, jangan senang berlebihan, jangan sedih juga berlebihan, jangan marah-marah juga berlebihan. Semuanya harus balance. Oke, aku kasih perumpamaan biar gampang. Ketika kalian lagi sedih, kalian lagi kecewa terhadap seseorang, dan mungkin kalian marah sama seseorang karena apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Hal pertama yang kamu harus lakukan adalah memaafkan, meskipun mereka tidak meminta maaf. Karena kasusnya di sini, kamu memaafkan bukan karena mereka berhak dimaafkan, tapi karena kamu butuh ketenangan. Yang kedua, harus melupakan. Aku tahu, melupakan, mengikhlaskan itu adalah 2 hal yang paling berat di dunia, kalau kalian tanya aku. Karena tidak segampang itu loh, melupakan dan juga mengikhlaskan, apalagi kalau misalnya hal yang diperbuat oleh orang yang bersangkutan itu benar-benar mengiris hati, atau bisa dibilang membekas. Tapi percaya deh, selagi kalian dalam proses melupakan, jangan lupa juga untuk mengikhlaskan. Sulit, tapi harus dicoba. Memang semua hal di dunia ini sulit. Balik lagi kayak pernyataanku di depan. Tapi harus dimulai. Mengikhlaskan bagaimana sih caranya, Kak? Gimana sih caranya melupakan? Sesederhana, jangan dipikirkan. Oke, jangan dipikirkan saja tidak cukup. Lalu bagaimana caranya untuk tidak memikirkan? Namanya pikiran itu tidak bisa kita kontrol.
tapi bisa diarahkan. Arahkan pikiran kalian untuk mencintai sesuatu yang sudah ada di depan kalian. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa, itu benar-benar membantu. Kalau kalian lagi ada di masa-masa sulit dalam hidup kalian, untuk melupakan atau mengikhlaskan sesuatu atau seseorang, ada baiknya jangan melalui itu sendirian. Bicara sama teman, itu jauh lebih baik. Bisa juga dengan berdoa, meminta bantuan kepada Tuhan atau Allah atau dewa-dewi di surga. Siapapun lah yang menjadi panutan kalian. Sedikit cerita saja, dulu aku pernah berpacaran dengan orang 4 tahun lamanya. 4 tahun loh. Dari awal aku bukan siapa-siapa, dia mengantarku menjadi Velin yang sekarang kalian kenal. Bisa dibilang aku kira dia rumahku. Tapi setelah itu ada 1 dan 2 hal dan kita tidak lanjut. Kalau ditanya sedih sudah pasti. Tapi aku tahu, dari awal berhubungan dengan beliau, aku tidak pernah menggantungkan kebahagiaan dengan dia. Aku menemukan kebahagiaanku sendiri, aku menciptakan kebahagiaan aku sendiri. Jadi ketika kami sudah tidak berhubungan, sudah tidak berpacaran, aku hanya kehilangan dia dan beberapa memori yang dia bawa. Tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri. Sedih secukupnya lalu bangkit kembali. Karena kembali lagi, kalau kamu percaya dengan Tuhan Allahmu, kamu percaya dengan the biggest power in this world, kamu tidak akan kecewa dan menangisi orang yang sudah sengaja Tuhan buang untuk digantikan dengan orang yang jauh lebih baik. Cukup percaya bahwa cerita ini adalah cerita yang paling indah dia rancang untuk dirimu. Jadi, kita juga sebagai manusia tidak boleh terlalu naif dan egois untuk tidak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yaudah, itu aja podcast pada hari ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa ya buat like dan subscribe untuk channel aku. Terima kasih juga untuk tidak skip iklan, itu sangat membantu keluarga kami. Dan jangan lupa besok mampir lagi, main lagi ke rumah aku selalu nge-welcome kalian teman-temannya Velin, karena anggap saja rumah sendiri. Dan aku Velin pamit undur diri. Ketemu lagi nanti di vlog berikutnya atau di short juga ada. Aku selalu nemenin kalian di sini buat menghibur hari-hari kalian. Bye bye.